Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua pembahasan, yaitu tentang riya dan nifak. Namun yang pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang riya terlebih dahulu. Penjelasan tentang riya itu terdiri dari pengertian riya, bentuk-bentuk perbuatan riya, larangan perbuatan riya, akibat buruk riya, dan perilaku menghindari riya. Pertama yaitu pengertian riya. Apa itu riya? Kata riya berasal dari bahasa Arab yang berarti memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan yang dilakukan, dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Kata lain yang serupa dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah berasal dari bahasa Arab dari kata atau kemasyhuran nama, baik sebutannya. Sum'ah adalah sifat suka menceritakan amal perbuatan agar didengar orang lain dengan maksud untuk mendapati simpati atau ujian. Jadi, riya dan sum'ah merupakan sifat tercela, kebalikannya adalah sifat ikhlas. Yang kedua adalah bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya. Yang pertama, riya atau sum'ah timbul karena ingin mendapat pujian. Misalnya, sering mengikuti sholat berjamaah agar dinilai sebagai orang yang soleh. Contoh lainnya, seorang siswa mau melaksanakan tugas piketnya secara baik sesudah guru masuk ke kelas dengan harapan agar guru menilai bahwa siswa tersebut tergolong siswa yang rajin mengerjakan tugas. Yang kedua, riya atau sum'ah timbul karena kekhawatiran akan mendapatkan celaan dari orang lain. Misalnya, membayar zakat karena takut dibilang kikir atau pelit. Contoh lainnya, seseorang yang menyantuni anak yatim di hadapan orang banyak dengan maksud agar orang banyak menilainya sebagai orang yang dermawan dan baik hati. Islam mendidik umatnya agar perbuatan yang baik yang dilakukan didasari rasa ikhlas, yaitu dengan mengharapkan ridho dari Allah, karena hanya perbuatan ikhlas sajalah yang akan diterima oleh Allah dan dijanjikan akan mendapatkan pahala daripadanya. Kemudian yang ketiga adalah larangan perbuatan riya. Larangan perbuatan riya ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir." Perumpamaan itu seperti batu yang licin di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Yang kedua yaitu Al-Ma'un ayat 1-7. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Yang keempat yaitu akibat buruk riya. Yang pertama yaitu menghapus pahala amal baik. Yang kedua mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan kafir. Yang kelima perilaku menghindari riya. Yang pertama yaitu melatih untuk beramal secara ikhlas walaupun sekecil atau sebesar apapun yang diamalkan. Yang kedua mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain yang memuji amal baik yang dilakukan. Yang ketiga menahan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Yang keempat tidak suka memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal ini dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. Yang kelima, melatih diri untuk bersedekah secara bersembunyi-sembunyi untuk menghindari sanjungan orang lain. Baik, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat Ibu ya.